Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwianja Pustianingsih. Di sini saya akan mendemokan hasil dari praktikum pengukuran pola radiasi gain antena log periodik. Di sini saya menggunakan antena log periodik dengan 300 MHz dan juga 1800 MHz. Untuk tujuan dari praktikum ini, di sini mahasiswa membuat proyek simulasi antena log periodik di GST. Mahasiswa mampu menganalisa masing-masing baik pola radiasi, gain, PSWR. Mahasiswa mampu mendemokan hasil akhir antena log periodik. Di sini untuk dasar teorinya, antena log periodik juga dikenal sebagai array periodik atau antena log periodik. Antena log periodik ini adalah antena direktoral multi-elemen yang dirancang untuk beroperasi pada pita frekuensi yang lebar. Itu ditemukan oleh John dan Levy pada tahun 1952. Bentuk antena log periodik yang paling umum adalah array log periodik atau LPDA. Dan untuk spesifikasi atau karakteristik dari antena log periodik dipole array yaitu bekerja pada frekuensi 3 MHz sampai dengan 18 GHz. Bandwidth untuk bandwidthnya di sini 163% atau dengan rasio 1:10. Untuk typical gain-nya sekitar 6 sampai 8 dB, mempunyai polarisasi linear. Untuk typical half power bandwidth-nya sekitar 60 dikali 80 D. Pola radiasinya yaitu unidireksional. Untuk alat tambahan di sini saya menggunakan laptop dan PC dengan menggunakan software GST Studio 2019 dan ini untuk link download yang saya gunakan dan juga saya menggunakan referensi modul antena log periodik dan juga video tutorial di link berikut ini. Untuk percobaan pertama di sini saya melakukan instalisasi GST. Lalu untuk percobaan kedua di sini saya mulai membuat uh, model dari antena log periodik. Untuk langkah pertama di sini klik template pada file baru di sini di project template. Setelah itu klik microwave lalu klik antena. Setelah itu pilih wire. Setelah itu next, pilih time to mine. Setelah itu next. Nah, pada tampilan ini di next saja. Setelah itu next. Setelah itu pada tampilan rename finish, tunggu sampai terbuka dan untuk pada name-nya diganti nama dan juga klik finish lalu pilih dimana lalu save project dan juga pilih terlebih dahulu di mana kita akan menyimpan uh, project kita. Setelah itu untuk membuat antena pilih brick. Setelah itu atur seperti demikian. Lalu ubah load format material menjadi aluminium. Setelah itu klik load. Setelah itu untuk struktur antenanya di sini pilih cylinder yang ada di sini cylinder. Setelah itu dengan menggunakan settingan seperti berikut ini dan juga untuk membuat cylinder di sini saya membuat elemen 13 dan untuk caranya mengulang seperti cara berikut ini yaitu klik cylinder, atur seperti di bawah ini, klik OK sampai ke elemen 13. Setelah itu setelah kita sudah membuat elemen sampai ke 13, lalu elemen 1 sampai 13 itu dijadikan ke dalam satu bom dengan cara klik boolean, pilih add, lalu pilih elemen yang akan dimasukkan ke dalam bom dan lakukan berulang kali sampai ke elemen 16. Dipilih di bagian menu boolean ini, pilih add. Pertama-tama klik bom 1, pilih boolean, klik add. Setelah itu klik elemen 1, lalu enter. Lakukan secara itu berulang kali sampai ke elemen 13. Setelah itu, setelah sudah masuk ke bom 1, pada bom 1 ini di copy, setelah itu di paste. Dan
di-rename menjadi bom 2. Setelah itu untuk uh, kita itu klik transform, atur seperti settingan di bawah ini, lalu klik OK. Setelah itu pilih translate pada transform, lalu atur apply. Lalu klik break, beri nama seperti di bawah ini, lalu atur gambar. Setelah itu klik break, atur seperti di bawah ini untuk membuat tampilan yang sama seperti yang ada di samping ini. Lalu klik OK, seperti ini. Setelah itu klik break, atur seperti di bawah ini untuk membuat tampilan yang sama seperti tampilan di bawah ini pada pojok di sini. Setelah itu lakukan lalu membuat stud 1 sampai 3 dan juga untuk stud 1 sampai 3 ini lakukan dengan cara seperti yang tadi, klik belayan, pilih add, lalu pilih elemen yang akan dimasukkan sampai ke stud 3, setelah itu enter seperti ini dan akan menjadi satu folder di stud 1. Lalu pada studi 1 ini pilih frekuensi lalu ketik OK. Di sini untuk minimal frekuensinya 300 dan untuk maksimal frekuensinya 1800. Setelah itu klik OK. Selanjutnya pilih Pick Face Center. Setelah itu klik yang sini dan sini. Setelah itu klik Distract Point seperti di bawah ini hasilnya. Setelah itu langsung klik OK saja. Setelah itu klik File Monitor, lalu atur seperti di bawah ini dan tunggu sampai, dan juga untuk File Monitornya ini inputkan seperti gambar di samping ini. Setelah di File Monitor ini, setelah itu klik Time Solver yang ada di sini, menu sini. Lalu untuk mesh type di sini menggunakan hexahedral dan untuk frekuensi di sini menggunakan min 30 dB. Setelah itu klik start. Dan untuk antenanya seperti ini hasil antena. Ini untuk hasil antenanya. Dan berikut ini adalah hasil antena yang ada di CST. Untuk komponen di sini terdapat 3 komponen, yaitu bom 1, bom 2, bom 1 ini untuk antena sisi sebelahnya, dan bom 2 ini adalah antena kopian dari sisi sebelahnya, sehingga menjadi seperti ini. Dan juga komponen di sini ada stud 1, yaitu penambahan elemen yang ada di pojok. Setelah itu, untuk melihat VSWR di sini bisa pergi ke menu 1D Result. Di sini klik VSWR. Nah, untuk VSWR di sini, untuk hasil VSWR yaitu tepat di hasil 1,7461579 dB, di mana nilai VSWR ini telah memenuhi spesifikasi atau standar dari antena yang saya rancang, yaitu tidak boleh melebihi dari 2. Setelah itu untuk melihat return loss di sini untuk melihat return loss di sini di menu S parameter. Nah, parameter yang digunakan return loss ini adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang
hilang pada beban dan tidak kembali pada sebagai pantulan. Untuk return loss di sini dengan nilai min 11,32 dB. Nilai ini sudah memenuhi standar di mana nilai ini sekitar min 10 dB karena untuk return loss yang baik itu kurang dari min 10 dB. Dan selanjutnya adalah gain. Untuk melihat gain di sini kita pilih var violet pada menu di sebelah kiri. Setelah itu pada keterangan di sini kita pilih gain IEE dan kita pilih frekuensinya. Di sini saya memilih frekuensi 300 karena di sini minimal frekuensinya adalah 300 dan untuk maksimal frekuensinya adalah 1800. Dan untuk gain di sini pada frekuensi ke 300 adalah 4,956 dB. Dan untuk frekuensi 1800 di sini gainnya adalah 6,54 dB. Ini merupakan uh, frekuensi yang dihasilkan oleh antena log period. Frekuensi gain yang dihasilkan oleh antena log periodik. Dan yang terakhir ini untuk perhitungan bandwidth. Dan untuk melihat bandwidth di sini klik VSWR. Dan untuk melihat bandwidth di sini kita harus memasang drift markers dengan cara klik drift markers yang ada di sini lalu pilih deretan kedua di sini dan juga di sini. Dan untuk nilai dari bandwidth di sini harus mengurangkan markers 2 dengan markers 1. Dan markers 2 di sini adalah 1997,5 dan dikurangi 866,06. Dan untuk hasilnya di sini adalah 231,44 MHz. Demikian untuk perhitungan kali ini. Dan untuk melihat hasil dari polarisasi di sini untuk di sini saya melihat dengan frekuensi 300. Di sini untuk polarisasinya seperti berikut. Main loop-nya 4,96 dB, main loop direction-nya 180,0 deg. Aku lihat di sini 127,8 deg. Dan untuk frekuensi ke 1800 tampilannya akan menjadi seperti ini. Akan lebih banyak gelombang-gelombang yang dihasilkan. Dan juga untuk tampilan dari dua dimensi dari frekuensi 300 adalah seperti ini. Dan untuk frekuensi ke 1800 seperti ini. Untuk tampilan dari frekuensi ke 300 dalam bentuk 3 dimensi akan menjadi seperti ini. Untuk teksturnya di sini halus, tidak banyak gelombang, sedangkan untuk frekuensi ke 1800 di sini memiliki banyak gelombang yang dihasilkan. Di laporan saya juga tercantumkan mulai dari hasil antena, lalu pola radiasi dari 300 MHz dan juga 1800 MHz, dan juga hasil Sartesian di sini dari 300 MHz sampai 1800 MHz. Dan juga untuk hasil
Dan juga untuk hasil dua dimensinya seperti ini. Di sini untuk hasil dua dimensi 300 MHz dan juga di sini untuk hasil 2D 1800 MHz. Dan ini untuk hasil tiga dimensi, hasil dari tiga dimensi 300 MHz seperti ini. Dan ini hasil dari tiga dimensi 1800 MHz. Juga ini untuk VSWR-nya. Di sini terdapat nilai VSWR-nya dan juga saya cantumkan serta analisanya. Dan juga ini untuk return loss-nya. Di sini ada nilai return loss-nya dan juga saya cantumkan analisanya. Dan juga untuk gain di sini saya mencantumkan dua gain yaitu dari frekuensi 300 sampai ke frekuensi 1800. Dan di sini untuk nilai gainnya. Ini untuk tampilan bandwidth. Dan di sini untuk perhitungan bandwidth. Dan dari kesimpulan praktikum yang saya jalankan dari praktikum ini diambil kesimpulan bahwa antena log periodik atau LP juga dikenal sebagai array log periodik atau antena log periodik atau antena direktoral multi elemen yang dirancang untuk beroperasi pada pita frekuensi yang lebar, periodik dipole array, ataupun karakteristik pada antena log periodik dipole array, yaitu bekerja pada frekuensi 3 MHz sampai dengan 8 MHz. Untuk bandwidth-nya di sini 163% atau dengan rasio 1:10. Untuk typical gain-nya 6 sampai 8 dB dan juga mempunyai polarisasi linear. Untuk typical half power bandwidth-nya di sini 60 dek dan dikali 8. Untuk bandwidth-nya di sini ada nilai 231,44 MHz. Untuk para polaradiasi di sini menggunakan polaradiasi antidirektonal. Demikian hasil dari demo antena log periodik dengan frekuensi 300 sampai 1800 MHz. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.